Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Sulistianingsih dengan NIM 2012130191. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz am, has, dan taksi. Adapun pengertian lafaz am dan jenis-jenisnya. Lafaz am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu atau objek dalam satu makna tanpa batasan tertentu atau al-zatasi. Tiga jenis lafaz am. Yang pertama adalah al-baqiyah ala umumihi. Lafaz am yang tidak dapat ditaksir dan tetap berlaku umum secara mutlak. Contoh Quran Surat Hud ayat 6 tentang rezeki semua makhluk. Yang kedua itu al-ama al-murudi bihi al-kasus. Lafaz am yang dari konteks dimaksudkan maknanya terbatas. Contoh Quran Surah At-Taubah ayat 120. Yang ketiga al-am al-maksus. Lafaz am yang dapat ditaksis dengan dalil tertentu sehingga sebagian cangkupannya dikecualikan dari hukum umum. Selanjutnya itu pengertian lafaz khas dan jenis-jenisnya. Lafaz khas adalah lafaz yang menunjukkan makna khusus dan terbatas pada satu atau beberapa individu atau objek tertentu atau Imam Al-Bazdawi. Dalam lafaz khas bersifat qot'i atau pasti sehingga wajib diamalkan sesuai makna lahiriah tanpa memerlukan takwil atau penafsiran lebih lanjut. Adapun 4 jenis lafaz khas, yang pertama istisna atau pengecualian, yang kedua sifat atau pembatasan dengan sifat tertentu, yang ketiga itu syarat pembatasan dengan syarat, yang terakhir itu goyah pembatasan akhir atau tujuan. Selanjutnya itu perbedaan pendapat ulama. Yang pertama itu ulama Hanafiyah. Dalalah lafaz am bersifat dani, baik sebelum maupun sesudah taksis. Hadis ahad tidak cukup untuk membatasi keumuman Al-Quran. Hadis harus mencapai derajat yakin atau mutawatir agar dapat mentaksis lafaz am dalam Al-Quran. Terus kedua itu ulama Safiyah atau Hanabilah. Dalalah lafaz am bersifat qot'i sebelum taksis dan menjadi dani setelah taksis dilakukan. Membolehkan taksis Al-Quran dengan hadis ahad karena hadis ahad dianggap dalil yang sah untuk membatasi keumuman lafaz. Selanjutnya itu konsep dan kategori taksis. Taksis mutasil, pembatasan yang terhubung langsung dalam teks yang sama. Bentuk-bentuknya meliputi istisna, pengecualian, syarat, sifat, goyah, atau batasan akhir, dan badal. Contoh pengecualian dalam satu ayat yang membatasi keumuman lafaz pada nas yang sama. Kedua itu taksis mufasil, pembatasan yang berasal dari dalil yang berbeda dan terpisah dari teks asal. Sumber taksis mufasil mencukupi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan pendapat sahabat. Keduanya berfungsi mengeluarkan sebagian dari keumuman lafaz am berdasarkan dalil khusus. Adapun contoh taksis, yang pertama itu taksis Al-Quran dengan Sunnah. Yang kedua, keumuman hak waris Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang mencakup semua ahli waris tertaksis oleh hadis Nabi. Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga itu taksis dengan ijma'. Yang keempat itu kewajiban salat Jumat atau Quran Al-Jumu'ah ayat 9 yang bersifat umum dikecualikan bagi perempuan, budak, dan anak-anak berdasarkan ijma' ulama, sehingga kewajiban tersebut hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang merdeka dan balik. Adapun pentingnya konsep, lafaz am, has, dan taksir merupakan alat utama dalam memahami maksud syariat secara tepat. Pengusahaan ketiga konsep ini membantu para ulama dan akademis menghindari kesalahan interpretasi terdapat nas Al-Quran dan hadis, sehingga istinbat hukum Islam dapat dilakukan secara akurat dan sistematis. Metode taksis berperan strategis dalam menyelesaikan pertentangan dalil ta'arud al-dalilah dengan mengeluarkan sebagian cakupan lafaz am berdasarkan dalil yang lebih khusus. Hal ini menjaga relevansi dan keadilan hukum Islam dalam berbagai konteks masyarakat serta memastikan maqasid syariat tetap terpelihara. Adapun hubungan ketiga konsep, yang pertama itu lafaz am memberikan cakupan umum yang mencakup seluruh individu atau objek tanpa batasan tertentu. Yang kedua, lafaz has menentukan makna yang khusus dan terbatas, bersifat qot'i dan harus diamalkan sesuai makna lahirnya. Yang ketiga itu taksis berfungsi sebagai teknik mengeluarkan sebagian dari keumuman lafaz berdasarkan dalil yang lebih khusus. Integrasi ketiga konsep ini memastikan hukum Islam ditetapkan secara tepat, adil, dan sesuai dengan maqasid syariat. Penguasaan hubungan antara am, has, dan taksis merupakan fondasi utama dalam proses istinbat hukum Islam yang sistematis dan akurat. Baik, dapat disimpulkan, lafaz am, has, dan taksis merupakan komponen krusial dalam ilmu usul fikih yang tidak dapat diabaikan. Ketiganya menjadi instrumen utama dalam memahami dan menetapkan hukum Islam secara akurat dan sistematis. Penguasaan konsep ini mencegah kesalahan interpretasi
terhadap nas Al-Quran dan hadis, sekaligus menjaga maqasid syariat agar tetap relevan bagi akademis dan praktis hukum Islam. Memahami mendalam atas ketiga konsep ini adalah fondasi yang tak tergantikan dalam proses istinbat hukum yang tepat dan berkeadilan. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang lafaz am, khas, dan takhsis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.